Makanya kita kebut untuk memidanakan orang-orang yang, kan janji gue semua donatur yang menggugat Agus, kan gue udah prediksi lu hanya main-main, hanya nakut-nakutin, hanya melegitimasi penghilangan uang Agus. Kita kejar, harusnya dia jangan cabut, dia buktikan bahwa uang itu akan kembali ke mereka legal dan sah menurut penetapan sehingga boleh dikasih ke orang lain. Tapi mereka tidak melibatkan dinas sosial, tidak melibatkan Agus, tidak melibatkan yayasan lagi, ya melibatkan yayasan yang menghabis-habiskan uang itu. Nah, oleh karena itu kita bilang jahat banget, gugatannya aja uang harus buat Agus, sisanya dibagi-bagi buat menerima manfaat lainnya, tapi tidak ada buat Agus. Pencabutannya pun seperti itu. Tapi saya nggak ngejar dari situ, itu hanya dusta, itu hanya pura-pura simpati, padahal jahat. Yang kita kejar adalah lu nggak bisa berpura-pura dengan surat kuasa bodong, lu nggak bisa pura-pura dengan donatur bodong gitu. Lu bohong, donatur ini siapa tahu lu hanya menggunakan nama KTP dengan membayar dia, tapi ternyata bukan itu yang dicari, bukan keadilan itu yang dicari gitu. Karena saya yakin banget orang-orang baik yang menyumbang itu nggak ada yang mau pakai pengacara pergi menggugat orang. Berapa yang disumbangkan oleh ini? Kita lihat nanti, kita lihat rekam jejak waktunya. Mana lebih dulu orang itu menyumbang, kasusnya tertutup atau belakangan, akal-akalan, atau nakal-nakalan, atau mereka yang sebagai penerima kuasa dari orang lain. Tapi orang yang berhak untuk melakukan laporan atau gugatan adalah orang yang menyumbang dan tertulis namanya di rekening bank. Nah, ini mereka pilih 2 orang. Siapakah itu? Keluarga dari Lestari mengatakan orangnya lagi di kebun di Medan. Jauh banget orang Medan memberi kuasa ke kantor Pablo dan Dodi. Jauh banget orang Bogor Utara memberi kuasa ke Pablo. Ini Kedi loh. Hei Ibu Kedi, kamu, si Pira, kita udah survei semua di tempatmu. Kita udah tahu pekerjaanmu dan jujur sajalah, lebih bagus umumkan di media sosial. Apakah kalian menyumbang dengan ikhlas? Apakah kalian yang punya niat untuk melaporkan atau membuat Agus? Apakah kalian punya niat sendiri yang mencabutnya juga, mengabu-abu Agus? Apakah kalian yang ingin uang 1,3 miliar semua Agus diserahkan kepada orang lain selain Agus? Jelaskan. Kalau kamu bujuk rayu atau dimanfaatkan, jelaskan kepada kami, biar nanti kalian tidak menyesal, karena perkara ini sudah kita laporkan ke Polres Tangerang. Mungkin dari sana sendiri pas kemarin saat ada orang-orang abang datang ke sana mungkin Tadi mungkin orang tuanya atau seperti apa memang mengusir. Kalau orang tua Lestari baik, kooperatif. Kemudian ada keluarga sakit, bahkan minta perlindungan kepada kami. Bang, kalau keluarganya Piranya masih keras, menyerahkan semuanya pada Pablo. Jadi nanti Pablo yang bicara. Kita nggak peduli itu. Ingat ya, nanti kalian akan menyesal. Selama ada rekayasa, kita nggak bisa nolong. Kalau sekarang kalian minta maaf, minta ampun memang sama Agus, saya pertimbangkan. Jadi memang udah kekeh kalau memang yang Kedi ini tidak minta maaf akan segera diproses. Sudah kita laporkan. Tinggal lu mau baik-baik sama kita atau tidak, itu aja. Bang, jika dari pihak donatur yang pertama ke abang, apakah nantinya pihak donatur yang pertama yang dari Bogor tersebut akan nantinya dijadikan saksi, Bang? Ya, jadi tetap jadi saksi. Kalau mereka hanya mengatakan dengan niat baik, tidak pernah di Medan soalnya orang hebat banget, masa orang dari Medan ngasih kuasa ke Pablo. Itu pengakuan daripada keluarganya. Kita udah dokumentasikan semua. Dan saya yakin Pablo akan sakit gigi, akan pusing. Ya. Lu karang-karang aja, lu atur semua, nggak tahu yang mana. Yang penting catatan saya bahwa kalian tidak lama lagi kita kejar, kita dapat, ya. Catat ya. Terkait kemunduran Novi, Irjen dari sebagai PH-nya Novi gimana? Ya kan saya udah katakan, kalau Novi merasa tidak menghabiskan uang Agus, silakan minta maaf sama Agus. Kalau kasusnya HK itu di luar daripada kasus ini, HK itu hanya urusan pribadi. Dan
nggak ada kaitannya. Si Novi ini kan dia nggak bongkar-bongkar juga rahasia rumah tangganya HK. HK-nya ini aja terlalu berlebihan. Kalau dari gaya bahasanya kayaknya ada video-video atau foto-foto deh kayaknya gitu. Tapi nggak usah takut. Gue nggak yakin HK berani bongkar foto-foto mesum atau foto-foto apa. Kalau HK berani bongkar foto mesum, saya orang yang pertama melaporkan. Ya, HK, lu berani ancam-ancam orang foto mesum, gue yang laporin lu. Ya, walaupun Novi ini musuhnya Agus, ya, tapi Novi ini masih belum terbukti mengambil uang 1,3 miliar itu. Karena dia sudah menyatakan dia tidak terlibat. Tapi lu kalau ganggu-ganggu Novi sampai Pak Riki mundur itu hebat banget racunnya gitu. Tapi kalau hanya itu jadikan alasan gara-gara dia pernah minuman mabok tiba-tiba mundur, ntar HK berhadapan sama gue mau berapapun pengacaranya. Ini kita sebagai tim pembela yang lemah gitu, kita pasti bantu. Tapi kalau lu menggunakan cara-cara media sosial untuk menjatuhkan harkat martabat orang, walaupun Novi musuhnya Agus lah kira-kira gitu, Farhad akan turun tangan di situ. Jadi ada keterkaitan ya masalah HK dengan pastilah dari ceritanya Pak Riki kan HK itu HK itu udah nonton liatin apa semua, akhirnya dia mundur gak ada alasan kan, berarti ada sesuatu apatis yang tampakkan gitu ya kan. Berarti apa cerita selama ini mungkin konon kabarnya mungkin kenyataannya seperti itu, tapi itu saya nggak mau campur di situ. Tapi kalau HK punya kelakuan sehingga membebaskan seorang jenderal yang membela Novi mati-matian tiba-tiba mundur, berarti ada intik-intik jahat, intik-intik yang namanya media sosial yang menyangkut moral. Nah kalau itu memang akan disebarkan oleh HK, gue orang yang pertama melaporkan HK. Bang, apa nggak khawatir bang nantinya abang akan kena serangan hujatan dari netizen? Karena kan ini kan bisa dibilang kemungkinan ada dari Novi ini diserang oleh HK. Kalau abang niat membantu, otomatis netizen jadi ada mungkin cuap-cuap lagi nih bang. Tuh, karena aku kan orang bicara netral. Kalau Novi ambil uangnya Agus ya hajar dia. Kalau dia diserang dengan medsos ya kita punya warga negara punya kewajiban untuk menegakkan undang-undang gitu, bahwa itu dilarang loh. Kalau misalnya ada yang jual narkoba, terus gue diam-diam juga, ntar kalau gue tangkap juga nggak diserang netizen yang kayak gitu. Bang, menanggapi juga terkait